Salam sejahtera, segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah yang Maha Kasih. Sahabat GPB yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam siaran Morning Call Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat bersama saya Pendeta Levjandi Gembuan. Saat ini saya ditugaskan melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPB Jemaat Obor Banten, Tangerang Selatan, Mopel, Banten. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Arahkanlah perhatian kami dalam tuntunan Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan dan membawanya dalam seluruh kehidupan beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-6, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang berbunyi sebagai berikut. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka ku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku ini. Demikianlah kesaksian dalam Hakim-Hakim 6 ayat 9 sampai dengan 10. Sahabat GPB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel telah menderita selama 7 tahun. Mereka mendapat perlakuan yang amat sangat tidak baik dari orang-orang Midian dan orang-orang Amalek. Ada tekanan, penindasan, hasil tanam mereka dirampas. Tidak ada yang tersisa, sehingga orang Israel hidup melarat dan mereka dikuasai oleh ketakutan. Mereka tinggal bersembunyi di gua-gua. Dalam penderitaan tersebut, orang Israel pun berseru kepada Tuhan Allah mereka. Tuhan pun menjawab seruan orang Israel melalui seorang nabinya. Tuhan pun menjawab dengan memberikan teguran. Jawaban Tuhan benar-benar merupakan peringatan dan teguran. Orang Israel telah mengalami kasih Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir dan memberikan negeri yang mereka diami saat itu. Tetapi orang Israel malah meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah yang disembah oleh orang-orang Amori, yang negerinya telah diserahkan justru oleh Tuhan kepada orang Israel. Tindakan orang Israel yang tidak setia kepada Tuhan Allah telah membuat mereka berada dalam penghukuman Tuhan. Tuhan menyerahkan mereka kepada orang-orang Midian dan Amalek. Sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua punya masalah, persoalan yang mungkin saat ini sedang kita hadapi. Beberapa dari kita berseru kepada Tuhan untuk menolong kita menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Beberapa dari kita yang berseru meminta tolong kepada Tuhan, pada akhirnya merasa kecewa dan menganggap Tuhan tidak menjawab permohonan yang kita sampaikan, sehingga beberapa di antaranya kemudian meninggalkan Tuhan. Beberapa lagi justru menganggap Tuhan sedang menguji kita.
Sahabat GPB yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas yang Alkitab yang dibaca tadi justru mengingatkan kepada kita semua bahwa masalah dan persoalan bisa saja terjadi karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tuhan telah mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, bahwa mereka telah diserahkan kepada orang Midian. Ya, Tuhan menyerahkan orang Israel kepada orang Midian dalam penindasan selama 7 tahun. Demikianlah kita juga diingatkan bahwa persoalan yang kita hadapi mungkin saja karena kesalahan-kesalahan yang telah kita buat. Mungkin saja karena kita tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya, bahkan meragukan tindakannya. Padahal kita sering mengalami bahwa tindakan Tuhan itu sebenarnya di luar jangkauan pemikiran dan pemahaman kita. Sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa menyerahkan kepada Tuhan atas setiap pilihan yang dihadapi dalam hidup ini. Marilah kita tetap mengandalkan Tuhan Allah kita, Allah yang selama ini telah menyatakan kasih dan kesetiaannya kepada kita dalam seluruh hidup kita ini. Marilah kita juga senantiasa memohon ampun dalam setiap seruan yang kita sampaikan kepada Tuhan, karena bisa jadi kita telah melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai kita. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah sumber hikmat, penuh kasih karunia, kami bersyukur karena firman-Mu yang mengajar dan mengingatkan kami untuk merendahkan diri dalam seluruh pengenalan pada kasih setia-Mu. Kami menyadari ya Tuhan, ada banyak kesalahan yang seringkali kami lakukan yang membawa kami pada seluruh persoalan dan pergumulan. Kami tidak mengandalkan Engkau Tuhan, kami tidak menyatakan iman yang sungguh-sungguh. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami semua. Kami memohon ya Tuhan, Roh Kudus menyertai kami untuk menghayati dan melaksanakan firman-Mu dalam setiap aktivitas kami. Ya Tuhan Allah yang berhikmat, kami memohon penyertaan Tuhan Allah bagi gereja-Mu di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, ketika melaksanakan panggilan dan pengutusan yang telah dipercayakan untuk melayani, bersaksi dan mengembangkan persekutuan yang erat di dalam Tuhan. Kami memohon penyertaan Tuhan Allah bagi jemaat-jemaat di gereja Protestan di Indonesia bagian barat dalam melaksanakan pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Kami memohon ya Tuhan, arahkanlah setiap langkah jemaat-jemaat GPIB untuk menghadirkan damai sejahtera bagi segenap ciptaan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber rahmat, kami juga memohon penyertaan Tuhan untuk semua bangsa dan negara di dunia ini, termasuk juga untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkatilah ya Tuhan semua pemerintah di Indonesia, berkati di dunia ini Tuhan, dan berkati juga pemerintah Indonesia dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Dalam setiap kebijakan yang ditempuh, mereka dimampukan untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan mengantar pada masyarakat yang menghadirkan damai sejahtera. Berkati juga ya Tuhan segenap anggota TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan Polri, Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan juga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami juga memohon untuk masyarakat di mana kami hadir, bawalah damai sejahtera-Mu.
Dan berkati mereka ya Tuhan yang pada saat ini mengalami pergumulan, apapun pergumulan, pencobaan yang dialami. Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan yang memberdayakan mereka untuk menghadapi pergumulan mereka, dan pada gilirannya mereka tampil sebagai pemenang. Biarlah segala pujian dan kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan Allah yang hidup dan kekal selama-lamanya. Kami menaikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melanjutkan aktivitas kita dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan, sehingga segenap tindakan kita menjadi pelayanan dan kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.